Bincang Muter bersama saya Dr. Cynthia, brand representatif sekaligus founder dari Muter. Nah, pagi ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang gak kalah spesial dari episode-episode kita yang sebelumnya. Di sebelah saya udah ada Kak Erika. Halo Kak. Saya panggilnya Kak tetap, walaupun ini teman SMA saya, supaya lebih enak aja kali ya. Kan kita masih muda, ceritanya kita anak-anak Kak, gitu. yang lagi mau terapi yang masih unyu-unyu gitu. Jadi nggak apa-apa lah supaya saya juga awet muda ya Kak ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang benar-benar mungkin lagi banyak dihadapi oleh mam semua di luar sana. Kita mau berbicara tentang speech delay. Jadi keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara. Tapi sebelumnya supaya mam semua makin sayang sama Kak Erika, boleh dong Kak kenalin diri dulu. Hai, nama saya Erika. Saya psikolog anak dan remaja dan sampai saat ini sudah praktek sekitar 10 tahun. Tuh udah 10 tahun mam. Udah 10 tahun tuh ibaratnya ya kalau orang nikah udah sampai tahu isi ususnya gitu ya mam ya, udah saking mahirnya, udah di luar kepala semua. Nah kita mulai ya Kak Erika ya. Boleh. Nah kita kan hari ini mau ngomongin tentang masalah speech delay. Sebelum kita masuk ke masalah, mam semua kan harus tahu nih, kalau anak perkembangan bicara itu tahap-tahapnya apa saja? Coba boleh dijelasin langsung. Jadi kalau perkembangan bicara itu kan ada sesuai dengan usianya gitu ya. Ternyata itu nanti terlihat dari anak-anak sekitar usia 2 bulan. Oh 2 bulan? 2 bulan, ya 2 bulan di saat dia mulai cooing. Jadi kalau diajak bicara, au gitu, dia gitu, itu cooing namanya. Lucu ya. Nanti di sekitar usia 6 bulan itu lagi makan itu dia mulai mainan bibirnya, mainan lidahnya. Makanya kenapa dia sembur-sembur. Yang itu bikin jadi kesel katanya. Iya, benar. Atau dia mulai dengan babbling. Kalau babbling mulai ada konsonan di sana, bukan hanya vokal. Kalau cooing a biasanya ya. Iya, huruf vokal. Gitu. Kalau misalnya babbling udah mulai ada b. Biasanya ba pa mama itu yang pertama, 3 yang pertama dengan vokalnya a biasanya. Nanti dari sana di usia 1 tahun harapannya udah ada 1 kata yang berarti keluar dari mulutnya. Contohnya apa? Misalnya biasa mama, tapi mamanya bukan babbling lagi, tapi ketika dia memanggil mamanya. Oh, jadi gitu. udah ada maknanya gitu ya? Udah ada makna. Jadi bener-bener mamah tuh ke mamahnya? Betul. Jadi kapan sih kita mulai bilang anak ini bisa 1 kata? Yaitu ketika dia bener-bener ada artinya. Kata-kata yang diucapkan itu ada artinya. Gitu. Oh, kalau misalkan sampai 1 tahun ternyata belum berbicara, jadi misalkan masih babbling, jadi masih mama, wawawa, bababa gitu, wuwu gitu misalkan, kapan sih kita harus khawatir? Harus khawatir ketika dia 1,5 tahun atau 2 tahun masih belum ada 1 kata pun. Oh gitu? Iya, betul. Terus selain itu dia juga nggak paham. Jadi bahasa itu kan ada 2 ya, reseptif sama ekspresif. Iya. Kalau reseptif itu kemampuan anak untuk memahami apa yang informasi dari lingkungan. Ada lagi ekspresif. Ekspresif itu apa? Ekspresif itu adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan di hatinya gitu. Jadi mulai harus khawatir ketika dia misalnya dipanggil nggak noleh, gitu. Jadi reseptifnya nggak ada, ekspresifnya pun nggak ada. Kenapa harus khawatir? Jangan-jangan ada masalah perkembangan yang lain, gitu. Jadi mungkin lebih diperhatikan masalah interaksi Sosialnya juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan belum keluar nih 1 kata di umur 1 tahun, tapi masih bisa diajak interaksi nih, misalkan, Dek, ayo bangun, berdiri sini ke mama, dia masih ngerti, masih oke. Betul, dia masih ngerti, masih oke. Tapi kita harus lihat lagi nih, gitu ya. Ada anak-anak tertentu yang bicaranya bisa, tapi tidak berbahasa. Nah, itu bisa nggak jelasin Kak Erika, coba supaya nggak bingung nih ya. Coba dijelasin lebih rinci lagi. Jadi kita harus bisa membedakan, ada yang namanya terlambat berbicara, jadi sekedar nggak mampu aja dia untuk mengungkapkan kata-kata. Ada anak-anak yang memang language impairment. Language impairment itu tidak berkomunikasi sama sekali. Berkata-kata nggak mungkin iya. Misalnya pada anak-anak autisme, dia mengulang kata-kata kita. Misalnya kita tanya, halo siapa namanya? Dia akan jawab, halo siapa namanya? Dia nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Itu namanya language impairment salah satunya. Oh, nah coba ya saya tanya dulu ya, Mam ya. Nah ini kalau misalkan ya, kan memang kan ada beberapa anak
di awal-awal fase awal berbicara emang suka ngikutin orang kan. Nah itu gimana ngebedain sama misalkan kita ngomong gini ya, makan, dia cuman bisa ngikutin makan. Nah sampai umur berapa dia boleh meniru tanpa mengerti? Maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Jadi Iya. kalau masih sampai 2 tahun boleh jadi cuman mengulang kata-kata Iya, aja. betul. Di usia 3 tahun harusnya dia sudah tidak. Dia sudah paham arti dari kalimat itu sendiri. Misalnya ini binatang apa? Dia udah nggak tanya lagi, ini binatang apa? Gitu nggak. Dia udah mulai jawab. Giraffe misalnya kan, Iya. kalau anak-anak sekarang banyak pakai bahasa Inggris ya, Mam Iya. ya. International school sekarang mah trendingnya nggak kayak kita dulu ya. Kita mah ya udahlah yang nasional-nasional aja. Bahasa Indonesia campur Sunda ya. Kita mah dulu. Nah oke, ternyata kalau misalkan anak belum bisa bicara di atas umur 1 tahun nggak perlu takut dulu, Mam, diperhatiin dulu gitu ya kayak Rikaya. Jadi memang anak ini tuh memang bener-bener gak bisa berbicara atau sebetulnya dia bisa sih komunikasi cuman belum berbahasa. Belum berbahasa. Jadi misalnya komunikasinya pakai bahasa yang lain. Misalnya apa, misalnya sakit perut, pegang perut, misalnya, atau mau mimi susu begini. Kan ada juga ya bahasa bayi ya gitu, atau pup gitu, atau apa kayak gitu. Itu Jadi masih bahasa bermasuk tubuh berbahasa. ya pakai Betul. body language. Sampai umur berapa sih boleh pakai bahasa tubuh seperti itu? Kalau saya biasa maksimal 2 tahun. Oh, jadi Heeh. ternyata 2 tahun tuh bener-bener kayak apa ya, deadline gitu lah ya. Kalau kerjaan tuh kayak deadline memang bener-bener kritis ya di Iya. masa itu. Kenapa? Karena jangan sampai terlalu lama. Gimana caranya kita tahu lagi anak kita udah paham atau belum ya? Kita tanya. Jangan tanyanya ini gambar apa, dia kan agak susah ya untuk Iya, menyebutkan pusing. ya. Jadi kita tanya mana giraffe-nya gitu. Nanti dia yang tunjuk gitu. Ya minimal kalau dia bisa tunjuk pasti udah lebih oke. Dia bisa duduk, terus dia tunjuk, itu udah lebih oke. Daripada dia tidak bisa sama sekali. Misalnya dipanggil namanya dia tidak menoleh, itu sign. Oh, Gitu. gitu. Ha-ha. Red flag-nya yang pertama kali Mam harus perhatiin, ibu-ibu harus perhatiin. Kalau misalkan anak itu apa? Jadi tadi contohnya dipanggil nggak noleh, itu sign pertama. Oh, yang enggak, paling penting. justru. Bukan. bukan. Masih nanti waktu baby. Waktu dulu Wow, baby itu iya. sign-nya. Iya. Apa coba sign yang paling penting yang bener-bener harus diperhatiin? Wah nih kalau misalkan ada sign ini, cepet deh terapi gitu. Oke, yang pertama adalah dia nggak kuing waktu diajak bicara. Matanya nggak ngeliatin kita waktu diajak bicara. Itu sekitar 3 bulan. Ya ampun, sedini itu. Sedini itu. Bahkan saya udah punya anak aja, aku udah punya anak ya, aku nggak tahu ternyata ada. Sedini itu sih, Maus. Jadi 3 bulan dia udah harus mulai lihat nih, kalau kita ajak bicara dia liatin kita, lalu Fokus mulai gitu. mulai bersuara gitu ya. Gitu. Mungkin yang udah punya anak paham banget gitu ya. Iya, kuing sih, tapi aku Kuing nggak ya. tahu gitu. Ternyata kuing tuh sepenting itu gitu. Jadi, oh ya udah itu kan salah satu tahap milestone gitu ya. Betul. Ya udah aja kalau lewat aja gitu. Ya maksud untung sih anak saya normal, anak aku normal gitu. Jadi aku nggak segitu merhatiin ya. Ternyata kuing tuh penting banget ya. Iya, terus setelah itu dia kalau diajak main cilukba ada reaksi. Biasanya Mungkin gimana ketawa. reaksinya? Biasanya ketawa. Senang Iya, gitu ya. senang. Gitu, ada ketawa, itu kan bahasa anak juga. Atau dia menangis dan tidak terlalu tenang. Itu juga bagian dari bahasa anak. Menangis, Tidak terlalu tenang. maksudnya Jadi gimana? ada anak tertentu yang jarang banget nangisnya. Sama sekali nggak nangis. Itu bukannya malah ibu-ibunya senang ya? Enggak. Itu malah gak boleh. Anak saya banget, cuma nangis pas lagi lapar. Pipis aja nggak nangis. Sampai aku, Iya. kok bisa anak saya hebat itu sih? Justru kalau begitu, Mams langsung cari psikolog ya. Atau cari dokter tumbuh kembang gitu. Jadi kalau misalnya anaknya terlalu anteng, malah itu berarti ada sesuatu. Oh gitu? Oh, jadi memangnya anak tuh normalnya nangisnya harus gimana sih? Ya minimal dia kasih sign, kasih tanda. Kan kalau misalkan kayak lapar, itu kan pasti nangis. Pipis, biasanya kan nangis. Nah kan kalau di luar itu kan memang sebetulnya dia nggak ada kebutuhan yang baku yang dia harus nangis kan? Ya betul, jadi anak nangis itu 2 kriterianya. 1 tidak terlalu banyak, 1 tidak terlalu sedikit. Ya sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Jadi kalau dia benar-benar anteng banget, justru itu biasanya ada masalah perkembangan. Oh gitu. Tapi Iya. kalau terlalu banyak nangis, mamahnya yang Terlalu masalah banyak. perkembangan. Mamahnya bisa autis nanti. Kalau terlalu banyak nangis mungkin dia terlalu sensitif sama sensori. Itu juga mungkin masalah perkembangan. Misalnya bangun tidur, mamahnya buka hordeng dia nangis teriak-teriak. Dengar suara blender dia nangis teriak-teriak. Itu juga ada tandanya.
Bener-bener ya, hidup tuh nggak boleh terlalu banyak, terlalu sedikit juga semua jangan. yang Semua kutub tidak sedang-sedang baik, aja. semua kita di tengah Iya. aja. Kita mau mainstream Gitu. aja lah ya gitu. Ya, dan kenapa harus buru-buru? Karena semakin cepat kita lakukan penanganan, efeknya akan semakin baik. Nah kalau tadi kan kita udah ngobrol nih masalah yang normal-normal, terus kira-kira warning sign-nya apa aja. Sekarang kita lebih bahas ke speech delay-nya. Oke. Nah kalau speech delay itu pengertiannya sendiri kan kita mungkin masih pada buta nih Kak. Pengertiannya apa sih dari speech delay Speech itu? delay itu mengacu pada ketidakmampuan anak untuk berbicara atau berbahasa secara verbal, karena speech. Jadi verbalnya harus digarisbawahi nih. Oh jadi Gitu. ngomong seperti ini. Ya, ngomong seperti ini, berbahasa seperti ini. Jadi walaupun itu anak bisa berkomunikasi tapi tanpa bahasa verbal termasuk speech delay juga. Termasuk speech delay. Karena speech-nya sendiri itu kan artinya kata-kata Iya. dari mulut ya. Talk gitu, bicara gitu. Jadi kalau dia masih belum bicara verbal, itu tandanya speech delay. Kalau cakupan dari speech delay-nya apa? Speech delay itu ada apa aja sih intinya Oh begitu? gitu. Jadi sebenarnya speech delay itu kalau di saya nih ya, Iya. jadi, kayak kita tuh sakit batuk gitu. Sakit batuk itu kan simptoms dari berbagai macam penyakit ya. Iya, benar-benar sih. Misalnya dia ada radang paru-paru Iya. atau mungkin TBC, jadi sama gitu. Speech delay itu hanya bagian dari diagnosa yang besar gitu. Nah, emang yang menyebabkan anak bisa jadi speech delay itu apa aja? Kalau di saya biasanya saya bilangnya ada 2 nih. Satu gangguan perkembangan murni. Misalnya anaknya autisme, itu kan udah biasa ya speech delay. Atau yang satu lagi karena pola asuh aja gitu. Jadi pola asuhnya terlalu kasih nih. Biasa oma-oma ya, oma-opa nih. Iya. Mau ini langsung kasih, mau itu langsung kasih, nggak usah ngomong dia. Langsung dapet. Iya. Ngek sedikit langsung Iya. dikasih. Nah, itu yang bisa bikin speech delay Bahkan juga. kadang-kadang kalau kakek nenek tuh nggak diminta juga dikasih. Iya. Percaya nggak? Percaya Iya, nggak ya, itu? gitu ya. Nanti lain kali ya kita ngobrolin masalah pola asuh kakek dan nenek yang luar biasa. Sip. Iya. Jadi ternyata kesalahannya intinya sih kesalahannya ada 2. Bukan kesalahan sebetulnya, masalahnya ada di Ada anak 2. dan ada di pengasuhnya. Pengasuhnya. Intinya sih gampangnya seperti itu Betul. gitu. Pola kita sekarang ke orang tua dulu ya, kita jangan nyalain anak dulu. Kita nyalain ke diri sendiri dulu kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, pola asuh seperti apa yang bisa menyebabkan anak jadi speech delay? Satu, terlalu banyak gadget. Ah, iya. Oke, jadi akhir-akhir ini di klinik saya 2 minggu terakhir nih ya, banyak banget yang kasus gadget. Jadi sehari anaknya bisa lihat iPad, HP atau TV, itu kan semua yang berscreen ya. Iya. Semua yang berscreen itu sehari bisa 8 jam. Ya ampun. Iya, Kayak orang tidur anaknya dong. umur berapa? Umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, tapi dia sehari bisa 8 jam. Jadi akibatnya apa? Secara emosi dia nggak stabil. Secara bicara terhambat. Karena kan kalau sama iPad gitu dia banyaknya diem ya. Iya. gitu. Nonton aja terkesima. Nonton aja terkesima, betul. Tapi kemampuan bahasa ekspresifnya, tadi kan kita udah bahas 2 ya. Ada reseptif sama Ada ekspresif. ekspresif, Tapi iya. bahasa ekspresifnya tidak terasa. Jadi kalau misalkan sebetulnya boleh dong, sebetulnya gadget tuh boleh. Berapa lama sih boleh? Maksimal aja. Oke, jadi kalau saya biasa bilang sama orang tua begini, gadget boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau tontonannya ini bermakna buat anak. Iya. Contohnya Ya kan? apa? Sekarang ada Little Einstein misalnya. Oh iya, itu udah gitu-gitu rame ya. itu ya. Ada apa tuh yang mobil-mobilan Thomas itu kan kalau kita lihat, oh si Thomas ini bantu temennya yang sesama Oh, kereta iya. atau crane atau apalah gitu ya, buat anak laki-laki itu oke banget sebenarnya. Tapi per 1 tahun usia maksimal 15 menit. Per 1 tahun usia. Berarti kalau 1 tahun cuma boleh 15 menit. Betul. 2 tahun 30 menit. 30 menit dan 3 tahun maksimalnya 45 2 menit. jam. Oh, jadi nanti kalau udah sampai 2 jam ya udah maksimalnya Iya, segitu stop. tapi kalau bisa nggak usah ya 2 jam juga. Ya sih, Soalnya 2 itu jam udah total lama sih semua. sebetulnya. Iya, itu udah total semua gitu. Kadang orang tua bilang, enggak, cuma 5 menit, 1 kali. Belum Sisanya- lagi yang nyuri-nyuri Ya, kan. iya benar. Heeh. Belum susternya. Iya, belum susternya kalau lagi pusing gitu ya, dikasih. Terus selain itu juga nggak boleh sambil melakukan kegiatan lain. Misalnya makan sambil nonton itu Oh, tidak disambi, boleh. Iya. disambi. Jadi dia benar-benar harus paham apa yang dia makan, apa yang dia lihat itu nanti masalahnya lebih ke masalah makan sih. Kok anak aku GTM dan sebagainya gitu. Jadi panjang ya ternyata masalah gadget itu ya. Iya, gadget ini sekarang lagi jadi apa ya? Momok Heeh. pembantu tapi sekaligus momok yang menakutkan gitu ya. Saya bingung bantunya di mana ya. Kan
jadi dia lumayan lah, mamanya bisa nyuci sedikit. Ya kan ada papahnya gantian. Kan papanya ngantor. Oh, papahnya boleh lah, boleh. Oke. Gitu. 1, jadi nggak boleh lebih dari 15 menit per tahun usia. 2, tidak boleh sambil melakukan kegiatan lain. Iya. Ada yang ketiganya nih. Apalagi nih? 2 jam sebelum tidur tidak boleh. Oh ya ampun, banyak banget syaratnya deh. Iya. Oh, jadi pertama nggak boleh lebih dari yang itu 15 menit per tahun. Kedua, tidak boleh melakukan kegiatan lain. Ketiga apa tadi? Yang ketiga nggak boleh 2 jam sebelum tidur. Nggak boleh 2 jam sebelum tidur karena merangsang. 1, merangsang terlalu banyak. Yang kedua, blue lights itu ya Merusak bikin mata. susah tidur. Kan kalau kita kan sebenarnya kalau yang belajar gitu ya pasti tahu ya melatonin bekerja ketika malam hari. Iya. Sementara kalau sinar dari handphone itu bikin kita seakan-akan belum malam. Oh, Gitu melatoninnya bekerja. Belum bekerja. gitu. Jadi anaknya lebih susah tidur gitu. Lebih susah tidur, lebih Tapi inget gelisah. gak sih, waktu dulu kan kita tuh ada tontonan namanya Dora the Explorer, inget nggak? Dia tuh bagus kan, dia tuh yang katakan peta, terus nanti anaknya kan suruh ngikutin katakan peta gitu. Itu lebih interaktif gak sih daripada Iya, yang maksudnya yang sekarang sekarang ya. kan dia rame sendiri kan di gadgetnya gitu. Sekarang ada apa ya judulnya Bipli ya? Blippi, Heeh. Blippi ya? Bener ya? Itu juga Iya, sama Blippi, mirip Blippi Dora. ada. Nanti Oh, dia gitu? ngomong wan gitu. Oh, jadi suruh anaknya ikut interaksi Ya, kan? Terus ada number blocks. Oh, Banyak tuh sih. mam dicatat. Oh, ini Dora, masuk. Blippi. Terus apa lagi tadi? Number blocks. Oh Number gitu. blocks itu Oke, tadi pertama gadget. Yang kedua pola asuh apa lagi nih? Yang Pola bikin asuh anak jadi yang lebih tadi beresiko. yang kita udah sempat bahas sebelumnya bahwa kalau semisalnya anak ini terlalu banyak dikasih sebelum dia minta. Gitu. Jadi dia merasa ngapain saya bicara capek gitu ya, buka mulut lebar-lebar, tinggal tunjuk dapet gitu. Tinggal ini nangis, sip, udah. Kalau nggak misalnya semua dia dikasih. mau duduk di sini tapi nggak mampu gitu, nangis gitu. Kenapa sayang mau duduk ya, mau ini ya, mau itu ya gitu. Pola-pola asuh seperti itu biasanya bikin dia jadi nggak mau bicara. Tadi sekalian dong omongin dong ke mam lagi yang tadi kamu omongin ke aku itu loh, Er. Apa sih? Yang itu. Biarin aja anaknya guling-guling nangis-nangis, tapi Oh, yang penting iya, harus boleh, ngomong. boleh. Omongin sekali lagi biar ibu-ibu juga tahu gimana caranya. Nah, pola asuh yang sebenarnya misalnya dia mau duduk di sini nih, terus dia nangis-nangis, terus orang tuanya langsung sibuk gitu. Iya. Ayo sini duduk di sini. Mau apa? Mau duduk ya? Mau ini ya? Mau itu ya? Gitu semua langsung disodorin. Padahal sebenarnya nangis nggak apa-apa kok. Itu kan cara anak berbahasa. Selain itu juga itu adalah cara anak untuk belajar meregulasi emosi. Jadi jangan sampai nanti udah gede, Miss anak aku kok nangis terus, Kak kok anak aku cranky, Kak anak aku kok rewel, emosinya naik turun. Oh ternyata dia belum belajar regulasi emosi. Jadi panjang ya kita dari spesial ya. Ternyata panjang sampai gede bahkan. Tapi tadi saya udah kasih taunya lebih ekstrim lagi, Mam. Bilang kayak gini, nggak apa-apa tuh anak, biarin nangis-nangis sampai guling-guling. Yang penting dia ngomong dulu, gitu ngomongnya. Sekarang sih udah diperhalus, nggak apa-apa anak nangis. Tadi sih bilangnya sampai guling-guling nggak apa-apa katanya. Ada gitu. kamera bu. Jaim ya. Masa nanti takut ya mau bawa ke klinik. Enggak, tapi ini tuh bener-bener apa ya, kayak kemarin gitu ya, ada kasus aku. Jadi anaknya itu kalau mau sesuatu sampai nangis, teriak-teriak, guling-guling, tendang-tendang orang tuanya, nangis-nangis, tendang-tendang pintu dan sebagainya. Terus saya bilang sama orang tuanya, udah biarin aja. Lagi di tempat praktek saya. Iya. Udah biarin aja, kalau mau digendong, ditenangkan boleh, tapi tidak diberi apa yang dia mau. Sampai dia bisa bicara. Misalnya, Ma aku mau main di luar gitu. Karena di luar tempat klinik saya itu ada tempat main gitu. Jadi dia pengen keluar sebenarnya dari ruangan saya. Oh. Gitu. Terus sama mamanya nggak dikasih. Sekitar 7 menit lah dia nangis nggak berhenti. 7 menit kalau dijalani lumayan panjang loh, Bu. Pengang juga sih tuh. Iya, dia nangis teriak-teriak tapi tidak berair mata juga. Jadi saya tahu persis kalau ini anak acting. Iya. Dia udah teriak-teriak nangis lagi sampai berkeringat apa segala macam. Udah dia jadi anak yang sangat manis banget yang mamahnya aja nggak kenal. Oh iya? Iya. Oh my god, hebat. Hebat banget. Nah, sekarang nih ya jadi kepancing nih. Kalau misalkan ternyata lagi di tempat umum, kan kebanyakan kita kan malu ya. Maksudnya ibaratnya kayak di supermarket aja. Tendang-tendang kayak gitu tuh sebetulnya pengengnya nggak apa-apa, malunya sih lebih gede gitu. Apalagi diliatin orang, terus kayak ini mama apaan sih, anaknya minta apa sih, ampun pelit banget sampai nggak dikasih sampai gitu. Nah itu gimana sih cara ngadepinnya Nah kalau makanya di tempat kita umum? sebagai netizen
jangan aneh-aneh, nggak usah ngejudge orang tuanya lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Berarti intinya jangan julid, Jangan gitu ya. julid. Jangan julid dan jadi orang tua ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Lebih baik kita didik anak kita sekarang daripada nanti kita malunya lebih banyak. Ah, bener. Dan daripada nanti anak kita dididik orang lain. Nah, itu sebetulnya. lebih bahaya. Kenapa? Ya, bener. Karena kalau kita didik sekarang dengan tenaga kita, dengan emosi kita, saya yakin kita nggak akan gimana-gimana karena kita sayang banget sama anak kita. Betul. Tapi kalau orang lain kita nggak tahu. Ya, bener. Sip. Ini take home note-nya sudah di Take depan. home note. Nah, oke, tadi udah ya. Masalah sama orang tua berarti udah ya. Bukan masalah lah. Ya, kita miss-nya ada di mana sebagai orang tua. Sekarang kalau di anak itu ada masalah apa aja di anak yang bikin dia jadi speech delay? Banyak banget sih, kayak autisme misalnya. Kalau autisme ya mungkin speech delay karena bagian yang diserangnya adalah bagian komunikasi. Autisme itu ada yang verbal dan non-verbal. Kalau non-verbal mungkin dia komunikasinya hanya dengan tunjuk kartu. Gitu misalnya. Tapi ngerti si anak tadi diajak ngomong? Diajak ngomong, ngerti tapi tidak menatap mata. Kadang juga dia berbahasa yang tidak kita mengerti, bahasa planet kadang kita bilangnya. Bahasa planet itu apa ya, dia ngomong sendiri tapi nggak tahu itu ngomong apa. Gitu. Boleh nggak sih lebih dijelasin ya supaya lebih ngerti tentang autisme. Jadi autisme tuh sebetulnya apa sih, ada kejadian apa sama si anak ini yang bikin dia jadi seperti itu gitu? Nah, kalau autisme sendiri penelitian sampai detik ini belum ada yang bisa jelas banget gitu ya. Autisme terjadi hanya karena ini gitu, belum ada sampai detik ini. Jadi misalnya, Bu, kalau hamil jangan makan ini ya, nanti jadi autis anaknya gitu tuh belum ada banget. Jadi autisme terjadi karena mutasi genetis. Mutasi genetisnya bukan berarti penyakit menular atau menurun, bukan gitu. Jadi nggak usah takut sama anak autisme sebenarnya. Nggak akan nular intinya. Nggak akan nular. Yang diserang apa sih? Kemampuan sosial, kemampuan komunikasi, dan kemampuan adaptasi. Tanda-tandanya apa kalau anak autisme yang bisa pertama kali kita judge, ini anak kelihatannya anak saya harus diperiksa deh. Kelihatannya anak saya bermasalah deh. Seperti yang kita udah bicarakan sebelumnya, dia nangis terlalu banyak atau terlalu tenang. Yang kedua, dia nggak bisa main cilukba. Oh iya? Ya. Oh iya? Iya, baru tahu bahkan. Cilukba aja bermakna loh. Cilukba itu bermakna. Nah, langsung praktekin Mam di rumah coba. Kalau kira-kira Mam yang, aduh ini anak saya belum bisa ngomong, coba langsung praktekin cilukba, bisa nggak? Kalau anak autisme nggak bisa? Anak autisme nggak bisa. Jadi kalau misalkan diajak main cilukba, dia apa responnya? Biasa aja, nggak ada respon. Kayak nggak ada apa-apa? Kayak nggak ada apa-apa. Tapi dia sebetulnya denger kan? Dengar. Jadi kalau kita biasanya kemampuan dengar, kita tesnya dengan bera. Yang biasanya di THT anak gitu ya. Nah, kalau misalnya beranya baik-baik aja, tapi kok dia cuek banget, ditinggal sama orang tuanya di dalam ruangan gelap pun nggak nangis. Ya biasa aja, dia main-main aja cuek banget. Nah, itu sign. Jadi kayak punya dunia dia sendiri ya. Terus kalau selain autisme apa lagi yang menyebabkan jadi speech delay? Misalnya apa ya? Dia sensory processing disorder. Nah, ini juga aku pernah baca-baca di media sosial. Sensory processing disorder itu apa sih sebetulnya? Sensory processing disorder, kalau di kita biasanya nama terapinya sensory integrasi. Jadi sensori-sensorinya itu tidak terintegrated dengan baik gitu, tidak terintegrasi dengan baik. Nah, si autisme ini pun punya gejala, salah satunya sensory processing disorder. Tapi nggak semua SPD ini pasti autisme, kebayang nggak? Ya, jadi gejalanya SPD itu ada di autisme, tapi tapi kalau anak SPD belum tentu autisme. Jadi ciri-cirinya apa? Ya tadi, dia terlalu sensitif atau terlalu butuh banyak sensori-sensori dari luar. Misalnya, anak aku mah kalau dipeluk nggak mau banget, ditoel aja dia merasa marah, nggak suka. Atau pakai merek baju, kan kadang ada mereknya ya, dia nggak mau. Tapi aku juga gitu loh. Aku SPD. Mungkin. Atau misalnya dia ada kotoran sedikit di lantai, dia langsung jinjit, marah, bete. Kayak gitu. Atau terlalu terang dia nggak suka, terlalu gelap dia nggak mau juga. Dengar suara terlalu kenceng dia nggak mau. Atau tiap hari justru harus ada suara, kalau nggak dia nggak bisa tidur dan sebagainya. Kalau ke tanah jijik, udah gitu misalkan kaki ngejejak ke kamar mandi jijik, itu termasuk nggak sih? Itu termasuk. Ya, aku SPD dong. Mungkin. Aku gitu. Yang benar. Sensory processing disorder. Jadi, tapi kalau udah gede gini nggak apa-apa? Ya tergantung. Selama itu tidak mengganggu kehidupan kita,
menurut saya tidak masalah. Karena nggak ada yang sempurna. Oh, jadi fungsinya yang penting fungsi sehari-harinya, dia terganggu atau enggak. Selama dia bisa fungsional sehari-hari, tetap bekerja, tetap sebagainya, silahkan. Tapi kalau kita udah misalnya, aduh aku tuh kalau semisalnya nggak pakai sendal pribadi, langsung nggak bisa kerja nih, nggak konsen, jadi gelisah. Nah itu jadi kalau harus gejala dicek. ekstrim ya, kalau gejala ekstrim sampai mengganggu fungsi aktivitas sehari-hari, nah itu yang harus diterapi. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi setiap manusia pasti ada kekurangan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Ya intinya gitu, Mam. Nggak apa-apa sih kalau misalkan SPD gini, saya juga hidup-hidup aja sih, Mam. Sampai gede. Terus kalau misalkan anak SPD gini, kita bicara general aja ya, speech delay. Itu di terapi harus umur berapa? Maksimal? Maksimal, nggak ada. Sesegera mungkin, ada. Oh, sesegera mungkin. Kenapa? Karena gini loh, kayak sekarang ini kita nih udah di late 30s ya. Kita di late 30s ini disuruh berubah itu susah banget. Iya, kita sudah telat. Kita udah 30 tahun sekian, 30 sekian tahun hidup dengan diri kita yang begini gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya semakin muda, itu akan semakin mudah. Iya. Oleh sebab itu kalau saya selalu bilang, ayo cepet-cepet yuk, cepet-cepet gitu. Semakin anaknya udah mulai besar, terapi sekarang ya gitu. Bukan karena psikolognya mata duitan, bukan. Tapi karena kalau nggak cepet-cepet ini anak makin gede. Mana kan disclaimer dulu. Soalnya banyak tuduhan kayak gitu ya. Itu mah disuruh terapi terus, bukan disuruh terapi terus, bukan Bu, sungguh gitu. Gitu. Lagi pula juga kalau semisalnya kita anaknya udah terlalu besar, misalnya 10 tahun, 11 tahun sekarang kan beda sama zaman kita dulu ya. 10-11 tahun sekarang udah besar banget, udah tinggi, badannya udah besar. Udah terapis balik lagi. Iya, terapis saya kecil-kecil. Oh iya benar juga. Iya, terapisnya kecil-kecil. Belum lagi kalau terapisnya laki kan nggak enak. Kalau yang badannya gede laki-laki. Kalau selawan jenis ya. Iya, jadi nggak enak. Terus kalau misalnya anaknya cowok, terapisnya cewek sih masih good biasanya sih oke. Tapi kalau anaknya cewek udah 10 tahun, terapisnya cowok jadinya nggak enak. Karena ada terapi-terapi tertentu yang misalnya anaknya dijepit Oh gitu. iya. Jadi ada fisik lah, sentuhan fisik pasti. Terus udah gitu pijat itu hampir selalu ada sih di anak-anak. Oh iya, jadi kalau udah gede udah akil balik, apalagi udah seks sekunder, tanda-tanda seks sekundernya udah tumbuh udah kan, tumbuh udah iya, enak udah banget. misalnya payudaranya udah agak bertumbuh gitu, itu kan nggak mungkin. Terus kalau kayak fisioterapi misalnya anak-anak kita nih yang suka duduknya seringkali kan tulang punggungnya ini jadi melengkung begini ya gitu. Nah itu kan biasa kita ada pijat dari fisioterapi. Iya. Nah itu biasanya kalau di kita dari 12 terapi 5 terapi fisio, 1 kali itu full body massage. 5 terapi fisio, 1 kali full body massage. Kebayang kalau anaknya udah besar dibugilin sama terapisnya, nggak mungkin banget. Soalnya kalau udah full body massage tuh kayak on lagi gitu anak-anak. Sama kayak kita doyan ya massage. Enak banget tuh. Kalau udah massage tuh langsung semangat gitu rasanya. Nah kalau misalkan ya kita perhatiin, ini kok baby aku nggak kuing-kuing nih. Jadi dia diam aja udah gitu nggak fokus. Masa anak umur 6 bulan, umur 5 bulan bisa gitu udah dibawa terapi? Betul. Salah satu terapis kita itu memang spesialisnya menangani bayi merah. Iya. Iya. Jadi kalau udah bayi merah yang terdiagnosa kayak misalnya Down syndrome, kan udah kelihatan ya. Iya. Kalau Down syndrome kan fisik Betul, kelihatan. physically kelihatan. Atau cerebral palsy. Nah, iya. Ada cacat otak sesaat setelah kelahiran, cerebral palsy itu kan udah kelihatan. Biasanya di situ kita langsung terapi. Jangan ditunda, Mams, kalau udah ada diagnosa. Langsung aja. Mau disclaimer lagi nggak? Ini bukan mata duitan. Nggak, soalnya kenapa sih? Supaya perkembangannya baik. Jadi ada beberapa pasien yang CP, cerebral palsy, itu kalau di terapi dari baby banget, dia bisa jalan kok. Oh iya? Dia bisa nulis kok. Cuma mungkin perkembangan kognitifnya agak terlambat sedikit. Tapi itu jauh lebih baik dibandingkan dia nggak bisa jalan, nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa. Dan jadi bedridden itu yang paling kasihan sih sebetulnya. Kasihan gitu kan. Ya, jadi akan lebih baik yuk segera mungkin. Kalau misalkan tanpa tanda fisik ya, kan kalau misalkan kayak sindrom Down kan ada mongoloid face gitu kan. Tapi kalau misalkan babynya misalkan autism, emang bisa didiagnosa dari baby merah? Kalau autism biasanya kita lihat karena dia nggak ada komunikasinya. Usia 1 tahun banyaknya cuek gitu ya misalnya. Terus udah gitu ditinggal di mana-mana dia cuek aja. Nggak ada komunikasi, lebih baik cepet-cepet terapi juga. Gitu. Jadi kalau misalkan ya amit-amit ya sampai ada ibu nih ya, kok babynya nggak kuing, nggak fokus, terus nggak mau natap mata mamahnya gitu. Itu misalkan baru 3 bulan atau 4 bulan nggak apa-apa langsung dibawa ke terapis, bisa? Jangan dibawa ke terapis, ke psikolog dulu aja.
atau ke dokter tumbuh kembang. Kita cek dulu aja. Oh iya. Dari situ baru kita kasih program biasanya. Mau di terapi atau nanti dulu coba distimulasi di rumah misalnya. Kadang kan orang tua juga sibuk ya, apalagi kalau yang nggak ada mbak, yang nggak ada sus gitu kan ya. Jadi mungkin dia memang kurang stimulasi aja. Biasanya kayak gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada perkembangan ya udah terapi misalnya. Jadi tegakkan diagnosis dulu, baru nanti terapi. Atau misalnya lagi kelihatan dari, jadi kalau pada awal-awal kehidupan tanda-tandanya sebenarnya ada di gerak refleksnya. Jadi kayak kita misalnya taruh ke bayi, terus dia megang gitu ya. Itu bukan karena bayinya udah ngerti, itu dia sayang banget sama mamanya gitu. Enggak, bukan, itu namanya gerak refleks. Atau misalnya dia dikasih puting susu ibunya lalu dia menyedot gitu, itu namanya gerak refleks pada anak. Kalau tanda-tanda itu nggak ada, itu harus langsung cari dokter tumbuh kembang atau cari psikolog boleh. Nah, kan tadi kita udah nih ngomongin masalah gejala. Sekarang kalau misalkan kita menemukan gejala tersebut dan dibawa ke psikolog, biasanya terapinya apa aja sih yang harus dilakukan? Terapinya beda-beda banget. Tergantung dari diagnosanya. Kisi-kisi aja lah. Kisi-kisi ya. Di-spill kisi-kisinya supaya tahu nih, kira-kira biayanya kurang lebih segini lah gitu. Oke, kalau semisalnya terapi biasanya 3 yang dikasih. Fisioterapi, okupasi terapi, sama terapi bicara. Nah, yang pertama kita harus beresin adalah fisioterapi. Fisioterapi itu tentang fisiknya anak kita. Kalau dia nonton TV-nya masih goreng-goreng, masih nyender-nyender, berdiri juga nggak bisa tegak, masih senengnya nyender di pintu, nyender di tembok, itu biasanya diberesin sama fisioterapis. Yang kedua, okupasi terapis. Okupasi terapis itu apa? Berasal dari kata occupation sebenarnya. Nah, jadi dia diterapi untuk bisa melakukan suatu kegiatan. Misalnya apa? Mau nulis. Oh, ternyata mau nulis harus bisa gerakan menggenggam. Harus bisa menggerakkan jari dulu. Nah, itu nanti tugasnya okupasi terapis. Lalu tugasnya lagi untuk menseimbangkan sensori-sensori yang kita punya dalam tubuh kita. Yang terakhir baru speech. Jadi kalau ada yang nanya, Miss, anak saya kan speech delay, kenapa nggak dimasukin speech, kenapa dimasukin okupasi? Tunggu dulu Ferguson, kasihan ini orang, kasihan terapisnya. Kalau tiba-tiba dia disodorin anak yang belum bisa duduk tenang. Masalah lari-lari. Gimana cara melatih speech-nya? Betul, kasihan banget. Jadi biasanya kita lihat nih kebutuhannya di mana. Kalau kebutuhannya oke, okupasi dulu, ya udah masuk langsung okupasi. Atau nggak bisa, anaknya masih butuh bantuan untuk disangga. Kalau jalan masih mudah jatuh dan sebagainya, oke, kita fisioterapi dulu. Fisioterapi, okupasi, baru nanti terapi bicara. Jadi terapi bicara itu terakhir. Kenapa? Karena ternyata bicara itu sulit, ibu-ibu. Ya, kalau buat kita gampang, ternyata buat anak-anak susah. Bibir harus bisa bergerak, lidah, mulut, otot-otot di wajah, itu semua harus bergerak. Ternyata itu kompleks banget. Berarti kita sebagai wanita kalau kita cerewet kita harus bersyukur. Karena ternyata ngomong pun adalah hardworking. Iya, ngomong ternyata hardworking. Selain dari otot-otot itu kan baru bagian fisiknya gitu ya. Ternyata otak kita pun harus mencerna, makanya kadang slip tongue. Oh iya, benar. Mau ngomong apa, keluarnya apa? Sebentar ya, aku mau pakai bistik dulu misalnya gitu. Ternyata maksudnya lipstick dulu gitu. Itu ya slip of the tongue, karena kita banyak banget yang dipikirin misalnya begitu. Nah, kalau misalkan ini mah kira-kira aja ya, kalau misalkan ada derajatnya ya, kalau misalkan kayak autisme atau speech delay itu. Nah, berdasarkan level keparahannya, itu kira-kira terapinya berapa lama untuk yang paling parah aja? Oh, paling parah sih lama. Tahunan bisa. Yang paling cepat kalau misalnya memang anaknya nggak mau bicara aja, misalnya, terus nggak ada masalah perkembangan lain, ya 3 bulan lah. Oh, 3 bulan? Ternyata kalau misalkan anaknya tidak bermasalah di fisiknya mah oke-oke aja. Nggak ada, bukan nggak ada masalah di fisik sih, nggak ada developmental, nggak ada masalah perkembangan, 3 bulan beres. Tapi ada syaratnya, Mams. Nah, ada syaratnya. Gimana syaratnya nih? 1, biasanya terapi selalu kasih PR setiap minggu. Kenapa? Karena anak ada di tempat kita itu cuman 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Betul, maksimal 3 jam. Per minggu gitu. Sementara anak di rumah berapa jam gitu. Jadi biasanya kita kasih PR. Misalnya PR-nya apa? 1, gadgetnya jangan dikasih dulu ya. 2, misalnya makanan manisnya dikurangi dulu ya. Karena kadang, ya anak aku nggak mau makan, tapi ya memang snack coklatnya sehari 5 kali misalnya, ya jelas nggak mau makan, kenyang bun, gitu ya. Kita juga kenyang bun, kalau kayak gitu Pak. Lambung anak cuma segini gitu. Kenyang, nggak mampu dia untuk tampung terlalu banyak. Jadi biasanya kita kasih PR-PR nih sama orang tuanya. Terus udah gitu terapinya jangan on off.
Oh iya. Jadi harus kalau rutin. setiap minggu rutin, biasanya kita kalau di tempat saya sih, kita biasa kasih programnya per 3 bulan. Gitu. Jadi ketika dia asesmen, setelah asesmen kita kasih program 3 bulan. Ini nih program yang mau dikasih ke anaknya mami papi gitu. Nanti kita bikin perjanjian 3 bulan dibayar di muka sengaja, harus wajib supaya terikat. Pasti kalau nggak datang. nanti tidak datang. Iya betul. Nanti kalau tidak datang terapinya on off yang disalahin psikolognya. Iya. Gimana sih nggak manjur ini psikolog? Iya. Padahal datangnya hari ini datang, minggu depan kagak. Minggu depannya masih nggak datang, minggu Iya. depan lagi baru datang lagi, sayang banget sih. Berarti komitmen penting ya, komitmen dari orang tua Komitmen penting. sama konsistensi. Iya. Gitu. Betul, Nah, terus pola asuh konsistensi. juga harus berubah. Nggak bisa kita tanpa disiplin di rumah. Jadi anak Iya. mau apa langsung kasih, anak mau apa langsung kasih, nangis dikit langsung kasih, ya nggak bisa-bisa anaknya. Kalau misalkan pengalamannya selama ini ya, itu untuk yang lumayan parah, kira-kira berapa lama sih? Tergantung sih, tapi kalau autisme berat, autisme kan ada derajatnya ya, itu sampai 4. Kalau yang udah berat banget, yang non-verbal, bisa 5 tahun. Karena semua hal harus diajarin nih, sampai menyebut benda satu-satu semua harus diajarin. Ini apa? Ini gelas, ini piring, ini sendok. Oke, di dapur udah bisa misalnya. Terus kita bergerak ke taman, ini pohon, ini bunga, ini daun. Waduh, Nanti waduh. yang di dapur lupa lagi, balik lagi dia gitu. Belum lagi kalau autisme kan hal-hal kehidupan sehari-hari pun harus diajarin. Caranya makan, gimana. Atau misalnya yang udah remaja, yang perempuan, maaf, misalnya menggunakan pembalut, Betul. mencuci pakaian dalam sendiri. Jadi intinya tergantung anaknya itu levelnya di mana. Cuman kalau saya pribadi paling minimal sekali dia harus bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi Betul, daily betul. living yang Iya, wajib. betul. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua nggak mungkin menemani dia seumur hidup. Itu benar intinya banget. Iya benar, itu yang paling kita takutin sih sebetulnya. Kita ninggalin anak dalam keadaan anaknya belum siap untuk hidup sendiri. Betul. Belum, bahkan ngurus diri sendiri juga belum bisa. Itu sih yang paling ngenes gitu sebagai Iya. orang tua. Biasanya kalau kasus terparah, biasanya yang diajarin satu adalah daily living. Daily living itu termasuk nyetrika baju. Oh ya? Iya, kalau nggak nanti gimana dia nggak bisa nyetrika bajunya sendiri? Nyetrika baju, cuci baju, pokoknya daily living semua hal. Kehidupan sehari-hari. Berat juga ya. Iya, yang kedua adalah tentang uang. Berhitung sederhana hanya untuk uang. Misalnya gimana caranya, oh sabun mandi habis, dia harus ke supermarket untuk beli. Iya. Misalnya itu yang paling sederhana lah. Iya, supaya jangan ditipu ya. Terus kalau dia masih mampu, berarti kita ajarin pekerjaan yang mudah. Misalnya bikin kue atau jualan pulsa, misalnya yang rutin gitu. Nanti dari situ dia earn money. Gimana caranya pakai uang ini untuk kehidupannya dia. Pokoknya sebatas itu aja. Iya. Jadi sekedar kemampuan untuk bertahan hidup. Betul. Ya. Dan itu yang paling penting. Oke, ternyata berat ya. Kasihan gitu, aku jadi ke ibu-ibu Iya. yang anaknya spesial tuh, ya ampun ternyata perjuangannya Betul. sekeras itu loh, bener-bener ibu dengan anak spesial tuh. Betul. Kalau untuk kemungkinan kesembuhannya, Oke. gimana, berapa persen? Berapa persen gitu ya kesembuhan menjadi normal gitu? Ya jangan jadi normal banget lah ya, tadi yang kita omongin aja yang sampai bisa bertahan Kalau hidup menurut saya 100%. gitu. Oh ya? 100% dia bisa jadi lebih baik kalau kita berusaha keras. Makanya saya selalu bilang keren banget ibu-ibu itu ya. Masak iya, guru iya, pengajar iya, suster iya, supir iya, dokter iya. Kan kalau sakit kan yang ngobatin ibunya sendiri, ke dokter kan nanti. mbak iya gitu Iya ya. bener. Cleaning service juga gitu. Pokoknya luar Chef biasa juga, ibu gitu. hebat Emang ibu-ibu. luar biasa. Jadi kalau semisalnya memang kita ibu dari anak special needs ya kita terima. Itu yang paling penting. Pertama kita penerimaan. ikhlas. Ikhlas dulu gitu. Memang ikhlas, lalu jangan pernah menutup diri untuk segera cari pertolongan. Nggak apa-apa, daripada kita tunda-tunda malah nanti kondisi anaknya makin jelek. Iya bener. Gitu, sayang sih. Jadi ada anak-anak tertentu yang sebenarnya harusnya nggak sejelek ini sih gitu. Tapi karena penanganannya terlalu terlambat, jadinya lebih worse gitu, lebih jelek. Iya. Dan tolong kita sebagai masyarakat, mungkin kita lebih beruntung karena anak kita normal, tolong kita hentikan stigma bahwa oh ini anak seperti ini karena kutukan, kan ada yang kayak gitu kan, ini dosa orang tuanya nih, Dosa orang kasihan tuanya. banget kayak gitu, malah jadi makin bikin down, Iya, bikin down betul. orang tuanya, otomatis orang tuanya menutup diri dan tidak mencari pertolongan, dan akhirnya malah jadi kayak mencelakai si anaknya gitu. Dan kalau di restoran atau di mall lihat anak nangis guling-guling udah deh Ya udah, di-ignore biarin aja. Kalau misalnya aduh nggak tega banget, kita toel aja orang tuanya rangkul. Oke, ada yang bisa saya bantu nggak?
Iya. Itu akan lebih mudah. Lebih baik daripada Ngeliatin, ngegosip. nah apa sih? Orang tuanya pelit Iya, banget. gimana sih? Cuma pengen permen aja nggak dibeliin. Itu lagi disiplin, lagi latihan ya. Dan itu paling sulit. Iya. Benar, itu paling sulit, anak guling-guling di depan umum. Itu malunya banget sih, kita juga tahu, tapi kan kita juga harus berusaha supaya anaknya jadi lebih baik. Lebih baik dididik sekarang daripada dididik nanti. Betul. Balik lagi. Betul. Gitu. Oke, udah jelas banget ya Mam ya. Ini Kak Erika udah baik banget ngejelasin semuanya dan kita udah panjang lebar berbicara tentang speech delay tadi. Jadi kalau untuk Mam yang sekiranya merasa, oh kayak ini ada yang gak beres nih sama anaknya, lebih baik daripada dinanti-nanti, apalagi lebih parah lagi di denial. Kan suka kan di denial mamanya, enggak kok anak saya baik-baik aja, enggak kok memang perkembangan anak beda-beda. Lebih baik segera mencari pertolongan. Karena makin cepat diobatin, maka makin baik juga kemungkinan untuk sembuhnya. Kemungkinan sembuh sih mungkin enggak, tapi kemungkinan menjadi lebih baik Iya. tuh ada 100% loh Iya. Mas gitu. Jadi harapan selalu betul, ada. Betul. Jadi kesempatan untuk anaknya bisa hidup lebih normal gitu Lebih ya. normal, betul. Seperti yang lainnya itu lebih besar. Betul. Oke Kak Erika, boleh dong kasih take home note buat mamahnya supaya mamsnya juga lebih apa ya, lebih waspada, lebih perhatian lagi ke anaknya. Semangat terus aja. Sip. Cuman berapa tadi? Satu kata intinya. Intinya adalah satu kata, semangat. Iya, Jadi, soalnya ibu-ibu ini kadang udah terlalu capek ya. tuh. Udah terlalu capek. Kan kalau kerja di kantor ada berhentinya. Iya. Beres-beres rumah ada berhentinya, Betul. tapi ngurus anak kan 24 Iya, jam sehari. betul. Gitu. Jadi saya selalu bilang sama orang tua, ayo semangat terus aja. Semangat terus, kita pasti bisa lebih baik. Kita Iya. pasti bisa lebih baik, udah cukup itu aja. Tuh, kita tuh udah saking terlalu capeknya karena kita udah 24/7 sama anak. Iya. Jadi nggak ada cuti dan nggak ada izin sakit, Nggak ada. nggak gaji lagi. Gaji morotin bapaknya. Iya bener, Gitu. kalau yang bapaknya masih ada. Kalau single Betul. parents Nah itu susah lebih parah lagi sih. Dan itu memang perjuangannya bener-bener keras. Oke, untuk mom semua yang butuh pertolongan, yang butuh konseling, mungkin sekedar curhat-curhat atau cerita atau menceritakan kekhawatiran mom, boleh nih ke tempat main-main aja ke tempat Kak Erika ini. Orangnya bener-bener welcome banget, soalnya anak saya juga dibawa ke Kak Erika karena masalah waktu dulu apa ya, si Glenn itu ya, tantrum ya. Tantrum ya, banyak nangis ya. Banyak nangis, jadi kayak gangguan pengelolaan emosi ya, dibawa juga cuman 2 kali aja. Enggak, ini bukan saya jadi Disclaimer dulu ngimimin ya. ya. Jadi ini sih real testimoni saya, jadi dibawa 2 kali aja ke psikolog Erika ini, anaknya udah bener-bener much better banget. Jadi sekarang dia udah jauh lebih stabil. Jadi untuk nangis tuh hampir nggak ada sih, udah sebulan gitu. Jadi sebulan nggak pernah nangis sama sekali. Jadi ya pokoknya jarang banget, kecuali yang bener-bener sangat temanya penting banget baru dia akan nangis, atau sakit banget dia baru nangis. Tapi di luar itu dia jauh lebih stabil. Dan thank you banget itu mah bener-bener untuk anak saya juga, saya bener-bener ngalamin sendiri. Nah supaya Mam tahu nih alamatnya di mana kalau mau terapi, apalagi sekarang tempat terapinya baru bagus banget. Bagus banget. Boleh dong di-spill. Kalau kita sekarang ada di Jalan Antamaya nomor 6, Perumahan Singgasana Pradana. Kalau misalnya perlu nanti dicari aja di Google ya Mams ya. Tris Consulting, tempat praktek saya. Nanti ada admin yang selalu setia membalas WhatsApp dari teman-teman. Di Instagram ya? Di Tris Instagram ada juga kan? ada, Tris Consulting. Jadi kalau mau lihat-lihat dulu tempatnya kayak gimana, boleh. Iya. Terus udah termasuk lengkap sama terapisnya juga ya? Sama terapisnya juga. Terapis apa aja Kak yang ada? Yang tadi ya, yang 3 utama, fisio, okupasi, sama bicara. Selain itu buat anak-anak yang misalnya ada gangguan perkembangan disleksia, mungkin ada yang pernah dengar juga ya, atau ADHD, jadi dia sulit itu untuk menangkap pelajaran. Di kita juga ada private teacher yang nanti akan bantu sesuai metode yang cocok. Jadi kadang kalau kayak disleksia sama ADHD kan sebenarnya secara IQ dia mampu menyerap. Tapi yang jadi masalah itu metode belajarnya yang kurang cocok. Betul. Dari situ kita ada yang bantu juga. Oke. Nah, ini khusus untuk moms yang setia menyaksikan Bincang-Bincang Muter, Kak Erika berbaik hati untuk memberikan voucher sebesar Rp100.000. Lumayan banget kan? Jadi caranya itu moms harus subscribe YouTube-nya Muter, follow IG-nya Tris, follow IG Muter, kemudian screenshot vouchernya dari Tris. Nanti kita tampilin di bawah sini ya vouchernya ya. Nanti tinggal di screenshot aja di sini ya. Screenshot aja. Terus udah gitu nanti kita like dulu. Kalau misalnya bingung boleh
langsung WhatsApp aja ke adminnya Tris, nanti akan dipandu sama adminnya Tris. Ya, jadi jangan lupa kalau untuk Mam yang butuh pertolongan, bikin janji dulu ke Tris, ke admin Tris untuk nanti konseling sama Kak Erika-nya. Sekian dulu bincang-bincang muter kali ini. Lain kali kita akan datang kembali dengan tema yang gak kalah serunya dari hari ini. Apa ya tema untuk pertemuan selanjutnya? Tunggu aja ya Mam ya. Jangan lupa saksikan bincang-bincang muter selanjutnya. Dan tetap semangat mengasihi dengan nyaman dan tanpa rasa sakit bersama muter. Karena muter gak bikin sakit. Bye-bye Mam.